Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di konten ulas materi. Baiklah, pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu teknik membaca cepat dalam mata kuliah keterampilan membaca. Baiklah, tanpa basa-basi, saya akan langsung saja masuk ke dalam materinya. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian membaca cepat. Membaca cepat merupakan cara untuk memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang dibaca. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Cenurut Hernowo tahun 2005, membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Sedangkan menurut Colin Ross tahun 2002, membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat serta biasanya mencegah kita bosan. Adapun teknik membaca cepat yang pertama yaitu teknik SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Adapun teknik yang kedua yaitu teknik pelayapan atau skimming. Pelayapan adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok, dan detail penting. Teknik yang ketiga yaitu teknik pemindai atau scanning. Pemindaian adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus spesifik tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Pembahasan yang kedua mengenai faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam membaca. Kecepatan membaca akan dapat terjadi apabila pembaca memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Faktor yang berpengaruh dalam mengacu pada kemampuan seseorang yang bersifat spesifik, yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterampilan analisis kata, dan lain-lain. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi pemahaman membaca pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Adapun model-model yang terdapat dalam membaca cepat yaitu yang pertama, model bottom up atau membaca dari bawah ke atas. Membaca dalam proses bottom up merupakan proses yang melibatkan ketepatan, rincian, rangkaian persepsi, dan 6 indikasi huruf-huruf, kata-kata, pola ejaan, dan unit bahasa lainnya. Tugas utama pembaca menurut teori ini adalah mengkode lambang-lambang yang tertulis menjadi bunyi-bunyi bahasa. Adapun model yang kedua yaitu model membaca top down atau bawah ke atas. Teori ini dikenal sebagai model psikolinguistik dalam membaca dan teori ini dikembangkan oleh Gottman pada tahun 1976. Inti dari model membaca atas bawah adalah memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Model yang ketiga yaitu model interaktif. Nella Anderson mengakui bahwa interaktif adalah model paling tepat untuk diterapkan karena model ini merupakan gambaran yang paling mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan proses bawah atas dan atas bawah. Adapun model yang keempat yaitu model membaca timbal balik atau MMTB. Pembahasan yang ketiga mengenai tujuan dari membaca. Adapun tujuan dari membaca antara lain yang pertama, mengetahui topik bacaan. Tujuan dasar membaca cepat adalah mengenali topik bacaan. Karena itulah esensi dari membaca. Selain mendapatkan topik bacaan, tentu saja akan mendapatkan banyak sekali sudut pandang menarik. Bahkan tidak hanya menarik,
tetapi juga bermanfaat sekaligus bisa mengubah masa depan. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui organisasi penulisan. Tujuan membaca cepat mampu melatih kamu bisa mengetahui organisasi penulisan. Organisasi penulisan dalam hal ini lebih kepada bentuk penyusunan kalimat, penggabungan kata, penulisan tanda titik, koma, dan lain sebagainya. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui opini atau gagasan orang lain. Tujuan yang keempat yaitu menemukan sesuatu menarik di dalam bacaan. Adapun tujuan yang terakhir atau yang kelima agar lebih update. Pembahasan yang keempat mengenai manfaat membaca cepat. Adapun manfaat membaca cepat yaitu yang pertama, mengenali topik bacaan. Yang kedua, mengetahui pendapat orang atau opini. Yang ketiga, mendapatkan bagian penting yang diperlukan. Yang keempat, mengenali topik bacaan. Yang kelima, untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara tepat dan efektif. Yang keenam, dalam waktu yang singkat dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Adapun manfaat yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang tidak kita perlukan. Pembahasan kelima yaitu kesimpulan. Membaca cepat merupakan memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang dibaca. Oleh sebab itu, diperlukan kecepatan pikiran dan hati dalam membaca serta memahami tulisan. Ketepatan dan juga kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya jika sering dilatih membaca atau jika sering berlatih membaca agar dapat membaca cepat dengan memperoleh pemahaman secara tepat isi bacaan. Kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan tujuan membaca, serta sejauh mana keakraban dengan bahan bacaan. Kecepatan membaca harus seiring dengan kecepatan memahami bahan bacaan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.